Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kepada anak-anak Bapak, hari ini Bapak akan menerangkan jenis-jenis sumber sejarah. Ini pembelajarannya di kelas 10 PASE E di tema 1. Itu ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis sumber sejarah dan kedudukannya dalam penelitian sejarah. Yang kedua, peserta didik mampu menggali contoh sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. Itu bisa dalam bentuk artefak, fosil, dalam bentuk teks, non-teks, kemudian benda, visual, audiovisual, tradisi lisan. Kemudian sumber sejarah ini tentu berhubungan dengan penelitian sejarah. Nah, apa pula itu penelitian sejarah? Penelitian sejarah adalah upaya untuk merekonstruksi peristiwa sejarah melalui prosedur ilmiah. Nah, penelitian sejarah ini berupaya untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin untuk diolah dan dianalisis sehingga menjadi laporan penelitian sejarah. Jadi sejarah bersifat ilmiah ya. Kemudian penelitian sejarah yang bersifat ilmiah tadi tentu ada langkah-langkah penelitiannya, dan penelitian ini sudah disampaikan oleh ahli sejarah, pakarnya sejarah ini, yaitu oleh Louis Groskopf. Apa saja langkah-langkahnya? Yaitu yang pertama, heuristik. Nah, heuristik adalah mengumpulkan berbagai sumber sejarah. Jadi sebelumnya tentu kita punya tema. Apa tema atau topik yang akan kita sejarawan teliti. Nah, setelah ditentukan topiknya, baru para peneliti sejarah melakukan pengumpulan berbagai sumber sejarah. Setelah terkumpul sumber sejarah itu, sumber itu diperiksa keasliannya. Apakah sumber itu memang sesuai dengan topik kita, apakah itu sumber pertama atau sudah sumber kedua atau sekunder. Itu perlu kita kritik. Apakah memang sumber itu sudah diolah oleh orang lain, tidak lagi asli, atau bagaimana? Atau memang itu sumber itu kita butuhkan atau tidak. Maka langkah selanjutnya kita melakukan kritik atau verifikasi bahan. Yang ketiga adalah interpretasi, yaitu bahan yang sudah kita kritik tadi kita tafsirkan. Kita tafsirkan bukti-bukti tadi yang telah kita verifikasi, sehingga lahir nanti semacam fakta-fakta sejarah. Kemudian langkah selanjutnya adalah historiografi. Jadi setelah bahan-bahan tadi kita tafsirkan, ya, kita verifikasi, telah lahir pendapat-pendapat atau fakta-fakta dalam pemikiran seorang peneliti, barulah kita buat dalam bentuk laporan penelitian sejarah yang dinamakan dengan historiografi. Kemudian sesuai dengan tema kita tadi adalah sumber sejarah. Apa pula itu sumber sejarah? Yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan peristiwa sejarah. Kemudian sumber sejarah itu
terbagi beberapa bentuk. Itu ada yang sumber sejarah berdasarkan sumber sejarah itu ada beberapa kategori. Itu sumber sejarah berdasarkan sifatnya, ada yang sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Nah, kalau sumber sejarah berdasarkan sifatnya itu terbagi pula atas dua bagian, yaitu sumber sejarah primer, ada sumber sejarah sekunder. Nah, sumber sejarah primer itu merupakan sumber yang dari tangan pertama atau sumber langsung yang diperoleh dari pelaku atau saksi sejarah. Jadi sumber ini masih asli, belum diolah, belum ditafsirkan. Contohnya adalah fosil, ada artefak, ada diari, kemudian rekaman hasil wawancara dengan pelaku utama atau saksi dari peristiwa. Kemudian ada berupa video, ada surat pribadi, prasasti, foto pribadi, candi, dan lain sebagainya. Kemudian sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan bahan pendukung yang dibuat atau ditulis setelah kejadian selesai. Biasanya bahan ini telah diolah, telah diterbitkan, dan telah beredar kepada umum atau kepada masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah laporan penelitian sejarawan, berupa biografi atau tentang tulisan tentang riwayat hidup seseorang, tokoh, kemudian surat kabar yang tidak sezaman dengan peristiwa, kemudian buku sejarah, bisa berbentuk jurnal, majalah, dan ensiklopedi. Kemudian sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Tadi kita sudah membahas berdasarkan sifatnya. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan bentuknya. Jadi bentuknya yang pertama adalah sumber tertulis. Nah, jadi sumber sejarah yang tertulis itu berupa peninggalan tertulis dari suatu peristiwa sejarah. Misalnya ada surat perjanjian antara VOC dengan kerajaan yang ada di Jawa misalnya. Kemudian ada bukti berupa prasasti, bisa dalam bentuk batu yang ada tulisannya. Itu salah satu bentuk tertulis. Kemudian babat, misalnya babat tanah Jawa. Kemudian berupa surat kabar, bisa majalah, bisa tambo seperti yang ada di Tambo di Sumatera Barat. Kemudian bisa juga peta. Kemudian sumber lisan. Nah, berbeda dengan sumber tertulis tadi. Yang kedua, sumber lisan merupakan hasil wawancara dengan pelaku atau saksi peristiwa bersejarah. Apa saja contohnya? Sesuai dengan gambar yang Anda amati, itu gambar wawancara seseorang dengan Soekarno, wawancara dengan tokoh-tokoh veteran. Nah, itu keterangan dari pelaku sejarah. Kemudian bisa pula bukti sejarah itu dari tradisi lisan yang ada di dalam masyarakat, seperti adanya pituah, pantun, cerita rakyat, legenda. Itu juga bisa menjadi salah satu bukti dukung dari sumber sejarah. Kemudian yang ketiga, sumber benda. Sumber benda berasal dari peninggalan peristiwa bersejarah. Jadi jejak-jejaknya berupa peninggalan benda-benda. Apa saja benda-bendanya? Contohnya seperti artefak, gerabah, menhir,
kemudian ada perhiasan, senjata, kemudian bangunan candi yang ada banyak di wilayah Nusantara atau Indonesia. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan singkat kita pada hari ini. Semoga bisa membantu anak-anak Bapak dalam belajar memahami tentang jenis-jenis sumber sejarah. Selamat belajar, salam sehat dan semangat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.